Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kak Sela ya, yang sudah sering kali nyapa Bapak Ibu. Kali ini spesial untuk Anda, saya akan mengupas tuntas tentang apa itu verbal yayasan ya. Kenapa kok saya bahas ini? Terlalu banyak pertanyaan yang masuk Kak Sela. Ya sampai bulan ini Januari ya saya buat presentasi ini, bulan ini. Bagaimana peran verbal yayasan dalam menunjang dapodik itu lama. Yang utama kali adalah ini terkaitan dengan kebutuhan guru baru. Nah, ini kaitan dengan verbal yayasan. Ya, nanti bagaimana caranya? Pastikan Anda nonton sampai selesai dan jika nanti ada pertanyaan-pertanyaan, boleh langsung Anda tanyakan pada kolom komentar pada video di bawah ya. Oke, langsung aja. Ya, Kak Sela ini ya, silakan dicek di media sosial Kak Sela ini banyak. Anda boleh cek di sini. Silakan kalau mau kepo Kak Sela silakan ya. Masuk di subscribe channel YouTube saya di sini ya. Oke, Facebook saya ini tutorial saya ada di sana semua. Next saya akan bahas apa itu verbal yayasan ya. Oke, verbal yayasan itu adalah ini ya, verifikasi dan validasi data yayasan di SDM GTK Kemdikbud. Nah, nanti saya akan bahas apa itu NPWP, apa gunanya verbal yayasan, bagaimana cara cek verbal yayasan, yayasan Anda apakah sudah valid dan benar. Nah, ini saya akan bahas satu persatu. Oleh karena itu, pastikan Anda tidak ketinggalan ya, mengikuti step-step dari penjelasan Kak Sela. Nah, ini bahkan nanti akan saya lanjuti dengan registrasi verbal yayasan pada tutorial video berikutnya. Dan bagaimana cek keaktifan akun verbal yayasan. Penting nggak? Ya, sangat penting tentunya. Buat apa sih? Kita lihat bahwa NPWP, ya ini terpenting yang kaitannya dengan verbal yayasan. Yang pertama kali yang harus Anda ketahui yaitu NPWP. Apa itu NPWP, Kak? Ya, NPWP itu nomor pokok yayasan pendidikan. Nah, Anda bisa melakukan verbal kalau data lembaga Anda sudah masuk NPWP. Kenapa? Karena NPWP ini adalah standar kode pengenal unik bagi yayasan yang memiliki satuan pendidikan lembaga. Jadi intinya itu jenengan semua, Anda semua, lembaga yayasannya sudah punya NPWP ya. Yayasannya apa? NPWP ini bagi lembaga swasta ya, bukan negeri ya. Nomor pokok yayasan pendidikan. Kalau lembaga pendidikan negeri yang ada di dalam negeri itu berada di bawah OPD, organisasi perangkat daerah atau SKPD ya, berupa dinas pendidikan setempat di daerah. Tapi kalau yayasan yang ada lembaga pendidikan yang berada di swasta itu harus punya NPWP. NPWP adalah nomor pokok yayasan. Jadi lembaga swasta itu biasanya ada naungan yayasannya. Nah, itu penting ya. Siapa yang menerbitkan NPWP yaitu Pusdatin, yaitu Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ya. Jadi sebagai referensi NPWP itu terdiri dari kombinasi huruf dan angka berjumlah 6 digit dan diberikan kepada yayasan yang masih aktif. Nanti saya akan peragakan bagaimana cara cek NPWP Anda ya. Yang terpenting sampean dengerin dulu sampean Anda semua ya. Perhatiin presentasi ini sampai selesai biar tidak salah paham ya apa itu. Nah, verbal yayasan itu sangat erat kait dengan NPWP ya. Nanti NPWP inilah yang akan kita verbal seperti itu. Paham ya? Karena dengan punya NPWP berarti yayasan Anda aktif dan bisa mengelola lembaga-lembaga pendidikan di bawah. Tentu yang berada di naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, di Kemenak mungkin nanti dibahas sendiri di Kemenak. Pada intinya semuanya nanti akan bermuara di Pusdatin mestinya ya. Oke, next. Nah, kita akan bahas step-step. Pertama, apa gunanya verbal yayasan ya? Apa sih Kak guna verbal yayasannya? Yang pertama adalah gunanya verbal yayasan yaitu ketika Anda dinyatakan punya NPWP tadi ya, nomor pokok yayasan pendidikan, bahwa
yayasan Anda dinyatakan aktif. Nah, kalau yayasan Anda tidak punya NPWP, nah ini bahaya ini ya. Berarti yayasan Anda belum terdata dong. Padahal berkasnya ada. Nah, itu harus segera diurus ya teman-teman ya. Jadi kalau belum terdata di Pusdatin, itu dianggap sama pusat data ya dan teknologi informasi pendidikan itu belum aktif. Kenapa kok tidak aktif? Yaitu berarti belum melakukan pendataan di Kementerian Pendidikan melalui akun Verval yayasan. Oke. Manfaat kedua yaitu gunanya adalah manage profil. Jadi nanti Anda semua begitu punya akun yayasan dengan melakukan Verval yayasan terdata aktif, Anda bisa ngatur profil-profil yayasan Anda dengan benar. Mulai dari semuanya dalam profil, nama, terus alamat, foto, macam-macam itu ya. Gunanya yang ketiga adalah manage GTK. Jadi ini yang terpenting yang paling banyak tanya ke Kak Sela. Apa itu meliputi? Ya bisa mengatur dan memanage ya, mengatur guru dan tenaga pendidikan. Misalnya guru Anda ada yang keluar, ternyata mau nambah guru. Nah ini baru bisa dilakukan kalau kita sudah punya akun Verval yayasan. Termasuk bisa memindah GTK di lembaga Anda swasta ya. Mengeluarkan GTK juga bisa dari sini. Jadi semuanya bisa dilakukan dari Verval yayasan. Tentu nanti juga tetap ada peran penting dari admin dinas pendidikan. Nah, berikutnya ada lagi namanya manfaatnya atau gunanya untuk manage lembaga pendidikan. Jadi satu yayasan ya, contoh ya, saya ambil contoh misalnya lembaga ma'arif ya, di satu kecamatan membawa sekian banyak lembaga. Tentu yang di sini yang saya bahas saat ini adalah yang berada di naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Dinas Pendidikan. Nah, pastikan satu yayasan ma'arif ini punya lembaga yang terdata, semuanya ada di satu yayasan. Jangan sampai beda lembaga punya beda yayasan. Nah, ini tidak boleh ya. Berarti belum tertib seperti itu. Ada lagi kayak yayasan lagi yang Dikdasmen miliknya Muhammadiyah kan juga gitu sama. Satu Dikdasmen biasanya membawai sekian banyak lembaga yang difokuskan ke lembaga yang berada di naungan Dinas Pendidikan ya atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, kalau yang Kemenak gimana Kak? Nah, nanti dibicarakan dengan teman-teman admin Kemenak seperti itu. Jadi dari satu akun yayasan ini, satu Verval yayasan ini, Anda bisa mengatur beberapa guru ya SDM di lembaga satu dengan lembaga yang lain yang beda level. TK misalnya mau pindah ke SD tentu dengan persyaratan yang berlaku. Itu bisa dari satu akun yayasan. Inilah powerfulnya atau gunanya dari akun Verval yayasan. Oke ya, saya lanjut. Next. Nah, yang terpenting adalah ini yang saya wanti-wanti ya. Satu NPWP nomor pokok yayasan pendidikan untuk semua jenjang pendidikan di bawah naungan yayasan. Ini yang terpenting. Saya simulasikan berikut ini ya, setelah ini ya. Nah, ini ya. Mengapa harus lakukan verifikasi validasi NPWP? Fakta bahwa data satuan pendidikan di Dapodik dan Verval NPWP ditemukan. Jadi begitu teman-teman semua para operator melakukan Verval validasi dan sudah sinkron Dapodiknya, ternyata ditemukan bahwa yayasan dengan NPWP lebih dari satu, padahal sebenarnya itu satu yayasan tapi nomornya banyak gitu loh. Nah, oleh karena itu fungsi NPWP ini memilih nanti sesuai dengan legal formal ya, badan hukum yang sah, sesuai nama yang sah. Yang kedua, satuan pendidikan yang terdeteksi belum memiliki yayasan pendidikan, ini juga banyak. Dapodiknya ada, yayasannya sudah ditulis, tapi dicek di akun Verval yayasan tidak terdata. Nah, ini bahaya ini. Tolong, ini bermasalah, dicek ya. Yayasan belum memiliki NPWP, apalagi ini. Ternyata sudah ada Dapodiknya, tapi yayasannya nggak terdata dan tidak punya NPWP. Bahaya ya. Terus, data yayasan, nah ini nggak lengkap. Semuanya ini kenapa kok adanya pendataan Verval yayasan? Nah, warning, peringatan bahaya ini. Dinas Pendidikan setempat berhak melakukan penonaktifan NPWP yang tidak diklaim oleh. Jadi ketika Anda
tidak pernah melakukan verval yayasan, artinya verval nomor pokok yayasan pendidikan ini, maka sewaktu-waktu jika dinas menertibkan pendataan ini, maka dinas pendidikan berhak melakukan penonaktifan NPWP. Apa dampaknya Kak Sela? Kalau dampaknya adalah NPWP dinonaktifkan, berarti yayasannya tidak ada dong. Nah, kalau yayasan nggak ada berarti tidak resmi. Secara pendataan di Pusdatin nggak resmi. Kalau yayasan tidak resmi ya, kalau di lembaga swasta tentu nggak bisa melakukan manage SDM, tidak bisa mindah guru, menambah guru, seperti itu. Nah, jangan sampai NPWP Anda dinonaktifkan atau dihapus oleh Dinas Pendidikan. Oleh karena itu segera diurus ya teman-teman. Itu faktanya kenapa kok ada verval. Selanjutnya yang terpenting adalah ini ya, segera dilakukan oleh operator sekolah atau kepala sekolah. Yang pertama apa? Cek kepemilikan NPWP, halamannya ini ya. Kemudian silakan segera menunjukkan satu petugas operator yayasan ya, dengan mengangkat satu operator yayasan ya. Saran saya kalau bisa operator yayasan namanya yang terdata itu jangan yang terdata sebagai operator dapodik. Usahakan bedakan. Karena pengalaman saya selama ini begitu saya mendaftarkan operator yayasan dan ternyata juga dia menggandeng sebagai operator dapodik, namanya sama, apalagi akun email sama, ternyata sama admin Dinas Pendidikan juga tidak disetujui, termasuk sama Pusdatin. Dan tentu mesti saya yakin di yayasan banyak ya petugas. Walaupun toh nantinya yang akan menjalankan teman-teman operator dapodik. Paham ya maksud saya ya. Jadi kadang-kadang di yayasan tuh ada orang tertentu yang memang sibuk. Akhirnya menunjuk operator di sekolah. Padahal operator sekolah itu sudah bertindak sebagai operator dapodik. Nah, saran saya ya, bedakan, pisahkan nama yang nanti akan ditunjuk sebagai operator yayasan dengan operator dapodik. Seperti itu ya. Biar apa? Biar nanti sama admin disetujui. Kalau disetujui ya bisa melakukan verval. Kalau tidak disetujui ya itu tadi. Anda tidak akan bisa melakukan verval. Nah, kalau ada akun verval yang bermasalah NPWP-nya, apalagi belum terdata, silakan menghubungi operator Dinas Pendidikan setempat. Dengan melampirkan apa ini? Sesuai dengan edaran dari Pusdatin, di modul yang saya pelajari bahwa Anda silakan membawa SK pengesahan Badan Hukum Menkumham asli ya, dan file scan dokumen asli berupa file PDF maksimal 1 MB. Ini ketika Anda menghadap ke operator Dinas Pendidikan ya. Nemui biasanya jadi satu setahu saya dengan operator dapodik. Nah, silakan dicek informasinya di Dinas Pendidikan setempat Anda masing-masing. Kemudian bawa foto yayasan yang menunjukkan papan nama. Jadi silakan foto yayasan Anda dan ada papan namanya. Ini menunjukkan bahwa yayasan Anda ada gitu loh. Atau plang yayasannya, bor atau apa ya. Ya, yang menunjukkan bahwa adanya yayasan Anda. Dan juga fotonya itu berupa JPG ukuran maksimal 1 MB, ini untuk upload nanti biasanya. Berikutnya daftar sekolah di bawah naungan yayasan. Nah, ini nanti misalnya saya yayasannya ini membawai banyak sekolah, daftar sekolahnya ini silakan dilampirkan. Seperti itu ya teman-teman. Oke, jelas ya ini catatannya. Oke, next. Nah, ini contohnya ya. Ini isian nanti akan diisi teman-teman. Bisa di-pause ya, di-pause. Atau nanti yang butuh dokumen, contoh dokumen ini silakan komentar di kolom dari YouTube atau Facebook Kak Sela. Insya Allah Kak Sela akan ngasih link untuk download berkas-berkas ini ya. Silakan yang menginginkan contoh ini berupa file Excel ya, dan berupa modul panduan untuk verval yayasan, dan tentunya materi ini silakan Anda bisa tulis di kolom komentar nama Anda dan dari lembaga mana. Insya Allah Kak Sela akan memberikan link untuk mendownload ya. Tinggalkan nama, terus email Anda, dan di komentar video ini ya, baik di YouTube maupun Facebooknya Kak Sela. Oke ya, ini contoh isiannya. Ini dokumen list ya, yang harus diisi teman-teman. Dari nomor 1,
contohnya sampai 23 ini. Kemudian tadi yang saya jelaskan tadi ya. Terus daftar naungan sekolah ini, daftar sekolah nanti isiannya seperti ini. Misalnya satu yayasan banyak sekolah. Mulai dari level PAUD, TK, SD, mungkin ada juga SMP, mungkin ada SMK. Nah, silakan dengan satu yayasan itu diisi. Ya, ini. Nah, jelas ya. Itu dia. Sekilas tentang bagaimana verval yayasan. Saya berharap Anda sudah nggak bingung lagi. Ini modul yang saya pakai. Nanti kalau teman-teman mau modulnya, silakan nanti seperti panduan saya tadi, tinggalkan kolom komentar di video YouTube Kak Sel. Nanti akan saya sertakan, insya Allah, link modulnya. Oke ya, itu dulu paparan tentang verval yayasan secara singkat. Semoga menjelaskan Anda. Setelah ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana cek yayasan Anda ya. Oke, ini kontak Kak Sela, silakan. Ada Facebooknya Kak Sela, fanpage, silakan boleh di like. Terima kasih udah like. Ini juga Kak Sela, subscribe. Terima kasih juga yang sudah subscribe ya. Ini Instagram saya dan Twitter saya, silakan. Kalau mau follow dan mau DM tanya-tanya silakan. Oke ya. Saya akan demonstrasikan bagaimana cara cek akun NPWP untuk verval yayasan. Itu dulu untuk materinya. Saya akan mempresentasikan, mendemonstrasikan ya bagaimana cek verval yayasan. Nah, tentu harus online teman-teman ya. Online, ini internetnya. Alamannya apa? Tadi sesuai arahan. Alaman pertama kita harus menuju ke ini ya teman-teman ya, ini alamat penting ini ya. Ini alamat pentingnya adalah vervalyayasan.data.kemdikbud.go.id. Ini buka alamat ini, saya akan buka ya di sini. Saya buka Chrome, ini contohnya udah saya buka. Saya ketik ini tab baru. Ini verval, ketik aja verval yayasan gitu aja ya. Nah, verval yayasan, enter. Nah, begitu sampai enter silakan buka. Nah, ini dia alamatnya ya teman-teman. Saya besarin coba. Nah, ini ya. vervalyayasan.data.kemdikbud.go.id. Nah, untuk ngecek di mana tempat NPWP Anda, apakah NPWP Anda sudah terbit atau belum, yayasan Anda, klik di sini dan di sini ada menu ya. Di pojok atas itu ada menu. Klik menu ya di sini. Nah, klik menu sini, kemudian klik rekapitulasi data. Oke ya. Nah, dibuka online ya teman-teman. Kemudian Anda cari di deretan di bawah ini, yayasan Anda berada di provinsi mana ya. Contoh saya di Bojonegoro, adanya di Jawa Timur, saya klik di provinsi Jawa Timur ya. Kemudian akan terbuka seperti ini. Anda yayasannya ada di kabupaten mana. Contoh punya saya di Kabupaten Bojonegoro. Kecamatannya di mana setelah ini ya, contoh saya ambil di Kecamatan Bojonegoro ini ya, Kecamatan Bojonegoro. Nah, ini daftar ya NPWP tadi, ada paduan angka dan huruf 6 digit. Nah, ini sampai lihat caranya ya, lembaga Anda di desa atau kelurahan mana, dilihat lirik ke kiri. Nah, yayasan Anda di mana. Ini contoh yayasan, saya misalnya ambil lembaga ini ada Trisula Perwari Cabang Kadipaten. Ini kan mestinya insya Allah ini satu yayasan mungkin ya. Cuma ini ya maaf saya nggak bermaksud menyindir atau apa. Ini mestinya satu yayasan, cuma terdeteksi dua. Nah, 2 NPWP. Nah, ini yang harus ditertibkan ya teman-teman. Contohnya seperti itu. Ini ada 3. Coba saya buka yang pertama. Klik. Ini lembaganya apa? Lembaganya TK Trisula 2.
Nah, coba saya klik lagi satunya. Ini maaf, saya ambil contoh aja ya. Kemudian yang ini, Trisula Perwaliya. Ini lembaganya di bawah TK Trisula 1. Nah, ini kayaknya entah ini yayasan sama atau enggak. Sepertinya sama. Kemudian kalau Trisula yang bawah sendiri saya klik. Ini apa isinya? Nah, ini KB. Nah, seperti ini memang bukan salah operator, tapi ini merupakan hasil dari sinkronisasi dapodik. Nah, kenapa kok lebih dari satu Kak Sela? Ya, ini karena di dapodiknya isian pada menu sekolah di yayasan itu nggak sama setiap operator. Ini contohnya, ini yang diisi di dapodik. Contoh satu yayasan yang sudah saya cek dan sudah benar, contoh satu yayasan membawa 3 lembaga ini ya. Islam At-Taqwa ini yang ini ya, coba saya klik ya. Ini satu yayasan Islam At-Taqwa, saya klik. Nah, di sini saya buka yayasan Islam At-Taqwa NPWP-nya ini, di bawah terdata ini ya 3 lembaga, coba. Nah, ini. Dalam satu NPWP ya, saya lihat di atas ya. Saya dalam satu NPWP, coba. Nah, ini ya. NPWP AE 3260 terdapat 3 lembaga. Nah, ini menurut saya sesuai panduan modul sudah tertib. Jadi mestinya seperti ini ya teman-teman. Seperti ini ya. Oke. Ini informasinya diurus sama kepala sekolahnya ya. Terakhir saya dikabari seperti itu. Oke, sudah ya. Ini contoh yang menurut saya sudah tertib. Coba dicek masing-masing lembaga Anda. Apakah yayasan satu atau malah sebenarnya satu jadi banyak. Nah, ini harus dipilih. Contoh saya ambil lagi yayasan Muslimat ini. Ahmad Yani, coba saya klik. Nah, di sini Muslimat AE32 yayasannya membawa mana aja. Nah, TK Muslimat Nurul Ummah 29. Nah, seperti itu. Mestinya Muslimat ini biasanya banyak ya. Muslimat NU itu biasanya banyak. Ini cuma satu, nggak tahu ini apakah ada perbedaan dalam mengisi ini ya, mengisi yayasannya di setiap lembaga, atau memang setiap lembaga yayasannya beda-beda. Nah, sekarang udah mulai paham ya teman-teman itu. Nah, Kak, kalau ini tidak segera diurus gimana? Ya, mungkin saat ini mungkin nyantai-nyantai. Tapi sesuai arahan dari Pusdatin ya sudah saya ini ya, saya udah punya ini yayasan ini ya, dari ini Pusdatin ini. Saya udah baca itu. Nah, di sini sudah dijelaskan jika nanti NPWP-nya tidak ditertibkan, maka bisa jadi lembaga atau dinas pendidikan bisa menonaktifkan ya. Seperti itu. Oke, teman-teman. Itu dulu untuk pengantar yayasan atau verval yayasan. Jika teman-teman inginkan modul-modulnya seperti tadi ya, jangan lupa Anda ketik kolom komentar di video di bawah dari mana lembaganya, kemudian boleh tinggalkan email. Soalnya nanti Kak Sela akan membalas. Begitu Kak Sela baca ya, dan akan saya berikan link untuk mendownload. Semoga penjelasan ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jadi saya ulangi, untuk ngecek NPWP Anda tempatnya di sini. Ketik aja verval yayasan gitu ya. Nah, begitu muncul ini, klik. Alamat yang benar itu adalah ini ya teman-teman. Nah, vervalyayasan.data.kemdikbud.go.id. Kalau udah buka ini, Anda klik menu rekapitulasi data, pilih Anda berada di provinsi mana lembaganya. Misalnya saya di Jawa Timur. Oke. Kemudian pilih kabupaten mana lembaga Anda. Saya misalnya Bojonegoro. Ya.
kecamatan mana, misalnya Anda milih kecamatan ini, saya ambil yang lain, Sumberjo misalnya ya. Kita cari, ini ada next. Nah, Sumberjo. Contoh saya akan ambil lagi di sini yang banyak lembaganya biasanya Aisyah ini ya. Coba di sini Aisyahnya ini Pekuwon, desa Pekuwon. Kemudian berarti ini desa Pekuwon. Kemudian PKK biasanya juga. Entah ini PKK desa atau di bawah PKK kecamatan ya. Kalau PKK desa ya dicek aja apakah dalam satu lembaga yayasan PKK ini, kalau misalnya ada KB, kelompok bermain PP, TK, mestinya itu satu yayasan, bukan lebih dari satu yayasan ya. Contoh Jati Gede ini saya ambil ya. Nah, di Jati Gede ini PK cuma TK. Setahu saya di sini ada juga KB kalau nggak salah. Nah, mestinya KB-nya ada di bawah ini. Seperti itu. Loh, kok nggak bisa gini nggak? Ini dari Dapodik ya teman-teman, dari Dapodik. Contoh saya ambil Yayasan Islam Darussalam Pondok di Sumberjo ini. Nah, ini yang masuk ini TK Nurul Ummah. Seperti itu. Mana lagi ya? Ya, banyak di sini. Contoh saya ambil lagi mana ya? Bentar. Contoh seperti itu ya. Silakan. Nah, ini contoh lagi yang banyak Dikdasmen nih. Nah, Dikdasmen saya klik. Dikdasmen mana ini? Nah, ini yang masuk nggak ada malah ini di bawahnya. Ini bahaya ini. Nggak tahu ini udah bener apa enggak ini. Apalagi ya yang banyak biasanya lembaganya Muslimat, ada nggak Muslimat di sini ya? Sebentar. Nah, jadi pada prinsipnya itu ya. Jadi mestinya satu yayasan harus punya satu NPWP dan menaungi apa? Menaungi banyak lembaga. Ini loh yang tak maksud tadi ya. Bahwa satu yayasan mestinya itu menaungi banyak lembaga. Satu NPWP itu untuk semua jenjang. Itu maksudnya ya. Jadi itu silakan Anda cek di sini. Oke, itu dulu dari Kak Sela. Semoga sedikit penjelasan ini dan simulasinya dan demonstrasinya bermanfaat. Mohon maaf jika lembaga-lembaga yang saya sebut ini tidak ada unsur kesengajaan. Saya hanya untuk contoh saja. Semoga lembaga-lembaga lainnya yayasannya segera ditertibkan dan segera direspon oleh Dinas Pendidikan setempat. Terima kasih banyak kepada seluruh pemirsa yang sudah nonton sampai habis. Dan terima kasih saya ucapkan juga pada mereka yang sudah subscribe pada channel YouTube-nya Kak Sela ya. Sudah nonton dan juga sudah interaksi dengan Kak Sela, banyak tanya-tanya, ada yang juga DM ke ini ya, ke Instagram saya. Monggo silakan atau langsung bisa tanya ke kolom komentar pada video di bawah ini. Itu dulu dari Kak Sela, sukses selalu untuk semua, tetap semangat. Yang belum ngurus verval yayasan segera ngurus. Ya, yang masih bingung silakan tanya-tanya di kolom komentar, jangan sungkan-sungkan. Dan yang mau modul materi ini dan modul-modul verval yayasan yang saya punya, silakan tulis pada kolom komentar di bawah. Insya Allah saya akan sharing linknya. Terima kasih banyak, sukses selalu kita semua. Salam satu data, Dapodik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!